Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Milvanira Klandistin dengan NIM 2405 1204208 dari kelas TI 2024G. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum tentang routing dinamik. Setelah sebelumnya kita menggunakan routing statik, sekarang routing dinamik. Untuk pengertian, routing dinamik sendiri adalah sebuah router yang memiliki dan membuat table routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan juga. Dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan memberikan informasi satu dengan yang lain dan dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Nah, dengan ini router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing table secara otomatis. Nah, routing dinamik ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya, meluruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Nah, pada simulasi kali ini kita akan mempraktekkan router dinamik. Ininya sama ya, susunannya sama seperti yang router statik kemarin. Yang kita ubah hanya pada router 123 saja. Di router 123 kita akan menghapus statik. Karena di router statik kemarin kita menggunakan beberapa statik, kita hapus semua dan kita ganti di RIP. Kita masukkan 3 network address seperti berikut. Lalu kita atur juga di bagian tab CLI, kita ketik no auto summary dan version 2, lalu akan muncul seperti ini. Nah, sebelum muncul seperti ini, kita wajib klik save terlebih dahulu. Nah, kita lakukan serupa pada router 1, 2, dan 3. Di router 2 juga kita hapus bagian statik, lalu kita ganti dengan RIP sebagai berikut. Lalu kita pindah ke CLI. Kita masukkan no auto summary dan version 2. Nah, setelah itu kita bagian config dan save. Nah, maka berhasil. Setelah itu kita lanjutkan ke router 3, kita lakukan yang serupa. Statiknya kita hapus, lalu kita tambah RIP sebagai berikut. Lalu kita ke CLI dan mengetik no auto summary dan maaf, typo. Dan version 2. Nah, kita save. Berhasil. Setelah itu kita langsung saja melakukan simulasi. Kita beralih ke mode simulation. Yang pertama kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Maaf. PC2 mengembalikan ke router dan router mengembalikan pesan kembali ke PC1. Maka dikatakan berhasil karena dapat dilakukan dua arah. Lalu yang kedua kita mencoba mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke router, dari router ke PC2. Maaf, kita coba lagi.
router 2 kita ke PC3. PC3 mengembalikan. Lalu kembali lagi ke PC1, maka dikatakan berhasil. Selanjutnya kita lakukan dari PC1 ke server 1. Coba lagi. Kalau misal di kalian terjadi error, dicoba lagi, mungkin bukan error di bagian settingan routernya, hanya perlu dicoba lagi saja. Nah, router 3 mengirimkan ke server 1, maka server 1 mengembalikan. Nah, di sini kita terlihat routing dinamiknya berhasil karena Simple PDU mengambil jalan tercepat dari router 1 ke router 3, tidak melalui router 2, maka dikatakan berhasil. Lalu setelahnya kita mengirim Simple PDU dari PC1 ke server 2. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya teman-teman, karena ada centangnya. Setelah itu kita lakukan simulasi dari PC3 ke PC1. Nah, berhasil dikembalikan ke PC3, maka berhasil. Setelah itu kita mengirimkan Simple PDU dari PC3 ke PC2. Nah, ini juga berhasil. Lalu kita kirimkan Simple PDU dari PC3 ke server 1. Dia berhasil karena dia melalui rute tercepat dari beberapa router. Nah, pengiriman paket PDU berhasil. Lalu kita coba dari PC3 ke server 2. Terkirim dan berhasil. Maka selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2. Melalui router 3, mengirim ke server 2, dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke server 1. Maka pengiriman Simple PDU berhasil. Kita mengirimkan dari server 1 ke PC1.
diterima PC1, dikembalikan lagi melalui router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Berhasil. Nah, kita coba yang lain. Kita akan mengirimkan dari server 1 ke PC1, ke PC2. Berhasil diterima oleh PC2, akan dikembalikan melalui router 1 ke router 3. Setelah itu dikembalikan ke server 1. Dan pengiriman PDU berhasil. Maka sekarang yang terakhir kita akan mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC3. Terima oleh PC3, kembalikan. Nah, pakai diterima maka dinyatakan berhasil. Nah, sekarang kita kembalikan ke mode real time. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,